Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini kembali kita masuk pada program konsultasi agama yang mana ke depan kita akan mendengarkan tausiah singkat dan membacakan pertanyaan yang masuk pada redaksi kami dan juga interaktif telepon dari pemirsa Al-Furqan TV dan suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Yang mana insya Allah pada waktu 1 jam ke depan kita akan dipandu oleh Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Baidah Yusuf As-Sidawi. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita saat ini. Kita sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Baik para pemirsa Al-Furqan TV dan suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0812 5952 1312 dan juga telepon melalui interaktif kami di nomor 0812 5952 1312. Baik, pemirsa Al-Furqan TV dan suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kita langsung untuk mendengarkan tausiah singkat Ustadz dan juga dilanjut dengan jawab pertanyaan dari redaksi yang telah masuk kepada kami. Falyatafadhal syura Ustadz. Ya, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dan suara Al-Furqan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyampaikan ilmu. Apa yang dia ketahui dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk menyampaikan kepada umat dan tidak menyembunyikannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun 1 ayat saja. Bahkan Allah mengancam dalam Al-Qur'an orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Maka siapa yang memiliki ilmu, hendaknya dia menyebarkan ilmu sesuai dengan kemampuannya. Kata Imam Ibnul Mubarak, la a'lamu ba'dan nubuwati afdhala min bathil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Namun, jika kita memang tidak mengetahuinya, maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak malu, tidak gengsi untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena berbicara tanpa ilmu, ini adalah dosa besar. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ad, kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, janganlah kamu berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berilmu hendaknya senantiasa membiasakan dirinya untuk mengatakan saya tidak tahu atau wallahu a'lam jika dia ditanya tentang masalah-masalah yang tidak dia ketahui. Apabila dia gengsi, sombong, lalai dari hal ini, maka itu adalah awal petaka baginya. Al-Imam Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Ibnu Jurayj, bahwasanya beliau mengatakan, "Idza aghfalal alimu la adri faqad usibat maqatalah." Apabila seorang alim lalai dari mengucapkan saya tidak tahu, maka itu adalah awal kebinasaan baginya. Maka kita perlu belajar untuk mengatakan tidak tahu. Ya, kalau memang kita tidak tahu, nggak usah nekat, nggak usah gengsi, nggak usah sombong. Ya, itu jauh lebih ringan di sisi Allah SWT daripada berfatwa tanpa ilmu. Pernah Asy-Sya'bi ditanya suatu masalah, lalu dia mengatakan saya tidak tahu.
Penanya kemudian mengatakan, ala tastahyi ya imam wa anta faqihul Iraq? Wahai imam, apakah kamu tidak malu mengatakan saya tidak tahu, padahal engkau adalah ulamanya ahli Irak? Maka beliau mengatakan, kenapa saya mesti malu? Malaikat saja tidak malu, mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah. Ya, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kalau malaikat saja tidak malu, kenapa saya mesti malu? Ya, Abu Dayyal pernah mengatakan, ta'allam la adri, fa innaka in qulta la adri, ya, fa in qulta adri sa'aluka hatta la tadri, wa in qulta la adri allamuka hatta tadri. Belajarlah kamu mengatakan saya tidak tahu. Karena kalau kamu mengatakan tahu, mereka akan bertanya kepadamu sampai kamu tidak tahu. Dan apabila kamu mengatakan saya tidak tahu, mereka akan mengajarimu sampai kamu tahu. Artinya kalau kita mengatakan tidak tahu, insya Allah akan menambahkan ilmu kepada kita. Dan itu berfaedah bagi kita semuanya untuk menambah ilmu. Makanya adanya pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, ya, ini sangat kita harapkan. Kalau kita tahu, maka kita akan menjawabnya dan itu bermanfaat bagi yang lain. Kalau tidak tahu, maka itu menjadi PR bagi kita untuk kita pelajari, ya, untuk ya, kita cari lagi, karena ilmu kita terbatas, ya, ilmu kita terbatas. Ilmu itu luas bagaikan lautan yang tak bertepi. Ya, kalau memang kita tidak tahu, insya Allah kita akan mencarikan. Satu faedah penting, beberapa minggu yang pekan yang lalu ya di Al-Furqan TV ini, ya, kita ditanya oleh seorang ibu ya tentang bagaimana hukumnya seorang ibu di tengah-tengah sholat, ya, anaknya nangis, kemudian nyusui, ya, apakah sebaiknya dia membatalkan sholatnya, ya, ataukah boleh sholat sambil menyusui, ya. Kami saat itu mengatakan tidak tahu ya, hanya saja kalau yang jelas kalau sholatnya di tempat umum, ya, hendaknya membatalkan karena khawatirnya tersingkap aurat. Ya, karena kalau nyusui khawatirnya tersingkap aurat. Ya, qadarullah 2 hari setelah itu, ya, tanpa sengaja kita membaca kitab, ternyata ada jawaban, ya, tentang masalah yang ditanyakan. Artinya kalau kita mengatakan saya tidak tahu, insya Allah Allah akan tambahkan ilmu kepada kita, ya, dan umat pun akan lebih percaya. Berarti, ya, seorang ustadz tersebut tidak berani berbicara kecuali tanpa ilmu. Dan itu juga pelajaran bagi seorang ustadz agar tidak sombong, ya, agar tidak sombong. Karena ilmu terkadang membuat sombong. Innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu membuat sombong sebagaimana harta membuat sombong. Maka jangan pelit, jangan bakhil untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, karena pertanyaan-pertanyaan itu sangat berfaedah, ya. Kalau kita mengetahuinya maka faedahnya lebih luas, tapi kalau kita tidak mengetahuinya maka itu juga adalah bermanfaat agar kita mencari jawabannya. Demikian, ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tausiah singkat, ya, di pembukaan acara konsultasi ini, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Ustaz, jazakumullah khair atas nasihatnya. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk pada redaksi kami melalui WhatsApp dan juga web di KTI kami. Yang pertama dari hamba Allah, Ustaz. Ustaz, bismillah. Terkait masalah ateis, Ustaz, yang sekarang ini sedang naik ya, Ustaz, ya. Ateis karena dia merasa semua Tuhan itu benar dan semua agama mengajarkan kebaikan.
Dan juga ada yang mengatakan kita jangan fanatik terhadap agama, terutama agama Islam Ustaz ya. Bagaimana Ustaz hukum dari ateis tersebut secara pandangan Islam Ustaz? Ateisme adalah suatu pemikiran yang kufur, ya, yang sangat bertentangan dengan agama, ya. Atau juga pemikiran liberal yang mengatakan kita nggak boleh fanatik, semua agama itu sama, semua agama itu adalah mengantarkan menuju surga. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya, yang sangat bertentangan dengan agama. Ya, Islam adalah menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk meyakini tentang ketuhanan, ya, dan itu adalah sesuatu yang fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada manusia. Tidak perlu terlalu banyak dalil tentang masalah ini. Ya, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah itu esa. Satu hal yang menarik, pernah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah diajak debat sama seorang ateis yang tidak percaya tentang ketuhanan. Ya, akhirnya beliau meladeni. Awalnya nggak mau, tapi udah diladeni. Sampai di sana, Imam Abu Hanifah terlambat. Ya, kemudian orang ateis tersebut mengatakan, kenapa kamu terlambat? Takut debat sama kita, Pak? Maka Abu Hanifah mengatakan, tidak. Tadi saya melihat suatu pemandangan yang sangat mengagumkan. Ada kapal, bisa ngangkat barang sendiri, bisa ngangkut penumpang sendiri, nyetir sendiri, ya, nurunkan penumpang sendiri, melawan badai sendiri, ya, luar biasa. Orang ateis tadi kemudian mengatakan, mustahil, dusta kamu, nggak mungkin ada yang seperti itu. Bagaimana mungkin kapal bisa ngurus sendiri, ya, mengantarkan penumpang sendiri, nggak ada supirnya, itu mustahil, nggak masuk di akal. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, faya subhanallah, kalau kamu memustahilkan hal itu, ya, lantas bagaimana dengan alam semesta ini? Mungkinkah alam semesta ini jalan sendiri tanpa ada yang mengatur? Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kapal saja, ya, kalau pesawat saja, kalau mobil saja nggak bisa jalan tanpa ada yang mengatur, apalagi alam semesta ini. Ya, banyak dalil-dalil, banyak bukti-bukti yang menunjukkan tentang ketuhanan Allah SWT dan bahwasanya ateisme ini adalah pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang sangat berbahaya, ya. Dan ini juga bukan hanya bertentangan dengan agama, ya, bertentangan dengan ya Pancasila yang merupakan undang-undang dasar kita, dasar negara kita Indonesia. Kita tahu sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwasanya, ya, kita sebagai warga Indonesia ini harus berketuhanan. Bukan komunis, bukan ateis, ya, begitu. Demikian juga pemikiran liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama sama. Ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Ya, bertentangan dengan agama. Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Ya, kemudian Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat. Dan dengan tegas Nabi SAW mengatakan, ya, dengan tegas Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih, ya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun aw Nasrani,
summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang ajaranku ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Ya, jadi yang tidak beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, ya, siapa yang mengatakan dia masuk neraka? Siapa yang mengatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama pun sudah sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah hanyalah Islam. Ya, adapun pemikiran yang mengatakan semua agama sama, semua agama mengantarkan menuju surga, ini adalah satu bertentangan dengan agama Islam, bertentangan Al-Quran, Sunnah, Ijma. Yang kedua juga bertentangan dengan ya dakwah itu sendiri. Dakwah Rasulullah SAW, ya, kita lihat mengajak para raja, menulis, mendakwai mereka. Kalau seandainya semua agama sama, ya nggak perlu dakwah, ya, nggak perlu dakwah, nggak perlu kita mendakwai orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan orang ateis, nggak perlu kita dakwah, karena semua agama sama, ya, semua agama sama. Juga ini, ya, yang lucu juga adalah ini tidak disepakati juga oleh mereka. Sekarang apakah orang Yahudi, orang Nasrani, ya, mereka mengatakan bahwasanya Islam itu benar? Enggak. Bahkan mereka pun mengatakan agama mereka lah yang paling benar. Makanya mereka menjuluki orang-orang Islam domba-domba tersesat. Ya, domba-domba tersesat. Jadi ini pemikiran yang sangat-sangat berbahaya, yang mengatakan bahwa semua agama sama. Ini adalah pemikiran liberal yang sangat berbahaya sekali, virus, ya, yang sangat berbahaya sekali, ya, pada zaman kita sekarang. Banyak disampaikan oleh para tokoh, ya, bahkan oleh para politikus, yang disebarluaskan oleh media, ya, padahal, ya, ini bukan wilayahnya mereka. Orang itu harus berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Dia harus tahu kadar dirinya. Ya. Ya. Man la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam, ya, fahuwa alim. Siapa yang tidak tahu dan dia sadar kalau dirinya nggak tahu, ini orang yang tahu diri. Ya. Nah, kita harus menyerahkan masalah-masalah agama, serahkan kepada para ulama, ya, serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Jangan kemudian diserahkan kepada orang-orang yang tidak ngerti. Ya, nah, kalau setiap agama itu sama, ini saya tutup dengan jawaban ini dengan itu, ya, pernyataan itu. Kalau semua agama itu sama, ya udah. Siapa yang mengatakan seperti itu, silahkan pindah agama. Berani nggak dia? Ya, kalau semua agama sama, ya udah, ya pindah agama saja. Toh semua agama sama, ya kan? Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini pemikiran yang sangat berbahaya yang harus kita waspadai. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Terkait pertanyaan tersebut, ada pertanyaan juga yang mengatakan bertanya bahwa bagaimana jika kita pernah masuk pada virus ateis atau kita pernah melakukan syirik besar, Ustadz? Apakah kita perlu untuk syahadat lagi dan disaksikan oleh orang? Kalau ateis itu bukan masuk Islam, ya. Jadi kalau dia memang mau masuk Islam, ya berarti wajib untuk syahadat. Ya, kalau dia kemudian pernah Muslim, ya, bertauhid, beriman, kemudian dia berpemikiran ateis, berarti murtad dari agama ini, ya, murtad dari agama ini, ya, karena ateisme adalah pemahaman yang kufur, yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, ya, dan itu sangat berbahaya, bisa membatalkan keimanan seorang hamba,
lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, kalau kamu berbuat kufur, batal semua amal perbuatanmu. Ya, dan itu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau kemudian dia misalkan kembali kepada agama Islam, ya, dulunya Islam, kemudian berpemahaman ateis, ya, lalu kemudian bertobat lagi, ya berarti wajib untuk masuk Islam lagi, bersyahadat lagi. Karena dia sudah tidak muslim lagi, ya, setelah dia berpemahaman ateis. Ya, intinya kalau orang dia belum pernah muslim, ya berarti tidak dikatakan ya muslim, ya. Tapi kalau dia muslim kemudian dia berpemahaman ateis lalu mau masuk Islam lagi, maka harus memperbaharui syahadatnya. Ya, kenapa? Karena dengan dia memiliki pemahaman ateis, itu berarti dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Nah, jadi dia harus bersyahadat lagi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah juga Ustadz. Ustadz, baru-baru ini juga ada ungkapan dari seorang tokoh bahwa bahasa Arab adalah ciri teroris Ustadz. Sedangkan kami di sini seorang talib ilmi yang sedang mempelajari bahasa Arab. Ustadz, bagaimana nasihat Ustadz terkait dengan pernyataan tersebut dan semangat kami untuk terus dapat mempelajari bahasa Arab? Ya, bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'an. Ya, hanya Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Bahasa hadis. Hadis-hadis Nabi SAW pakai bahasa Arab. Ya, bahasa kitab-kitab para ulama pakai bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang istimewa, bahasa yang sangat tinggi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, menjadikan hadis-hadis Nabi dengan bahasa Arab. Ini yang pertama. Ya. Maka kita pun wajib mencintai bahasa Arab dan wajib mempelajari bahasa Arab. Karena kita nggak mungkin ya memahami Al-Qur'an, memahami hadis kecuali dengan mempelajari bahasa Arab itu sendiri, ya. Nah, makanya seorang muslim tidak lepas dari bahasa Arab. Ketika dia membaca Al-Qur'an, pakai bahasa Arab. Ketika dia membaca hadis, pakai bahasa Arab. Ketika dia azan, pakai bahasa Arab. Ketika dia sholat, bacaan-bacaannya pakai bahasa Arab. Ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari seorang muslim. Kalau kemudian ada orang yang benci kepada bahasa Arab, yang pada hakikatnya itu adalah benci kepada Islam itu sendiri, dengan mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah ciri teroris, ya, atau radikal dan sebagainya, maka ini adalah suatu ungkapan yang bodoh, dangkal, ya, jauh dari agama. Ya, inilah sekarang ini musibah zaman sekarang ini adalah orang-orang bodoh berbicara. Orang-orang bodoh berbicara, nggak punya ilmu, tapi berbicara akhirnya ngawur. Akhirnya ngawur sekali. Orang berpegang teguh dengan belajar bahasa Arab, mana radikalnya? Ya, orang di dalam undang-undang sendiri kita diberi kebebasan untuk beragama. Ya, itu adalah hak seorang untuk mempelajari agamanya. Ya, apalagi itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan keyakinannya. Ya, satu hal yang berkaitan dengan keyakinannya. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Ya, berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Kita harus membedakan antara berpegang teguh dengan agama dengan radikalisme. Radikal itu artinya melampaui batas. Ya, ini bertentangan dengan agama. Tapi orang yang berpegang teguh dengan agama tidak kemudian dikatakan sebagai radikal. Sama seperti keyakinan kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Itu suatu keyakinan. Ya, suatu keyakinan.
Masalah toleransi itu masalah lain. Ya, masalah toleransi. Tapi ini suatu prinsip beragama. Kita harus membedakan. Ya, harus membedakan antara suatu keyakinan dengan toleransi. Ya. Rasulullah SAW dia mengabarkan dan menyebarkan suatu keyakinan bahwasanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Tapi beliau toleransi. Jadi jangan dibenturkan. Sama seperti ini juga. Ya, kita semuanya ya memerangi radikal, memerangi terorisme. Tapi jangan kemudian orang-orang yang berpegang teguh dengan ya prinsip-prinsip agama kemudian malah dikatakan sebagai radikal atau terorisme. Ya, jadi sekali lagi ini adalah suatu hal yang ya menurut saya suatu kebodohan ya, kedangkalan. Apalagi bahasa Arab ini sudah diakui oleh dunia, salah satu bahasa yang resmi di PBB itu adalah bahasa Arab, ya, bahasa Arab, ya. Jadi ini bahasa yang dalam agama itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan dunia sekarang pun mengakui bahwasanya itu adalah bahasa resmi, salah satu bahasa resmi. Bahkan banyak di negara-negara non-Muslim sekarang yang salah satu pelajarannya adalah bahasa Arab. Di Korea itu, di Jepang itu salah satunya mereka mempelajari bahasa Arab. Ya, kemudian juga satu poin lagi ya tentang masalah ini ya yang sangat menarik sebenarnya. Bahwasanya bahasa Indonesia itu kalau kita telusuri banyak menyerap dari bahasa Arab. Coba lihat kosakata Indonesia. Ya, kebanyakannya adalah ya serapan dari bahasa Arab. Ilmu, doa, ya, adil, hikmat, kursi, ya, apalagi banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab itu, amanat, syukur, sabar, ya kan, banyak. Kalau kita sebutkan ini, ya, bisa panjang, ya, bahkan nih wakil itu bahasa bahasa Arab, ya, mahkamah, ya, permusyawaratan, ini bahasa-bahasa yang ada di mana hakim, ya, ini bahasa-bahasa Arab, diambil dari bahasa Arab. Artinya kalau kita ini mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah ciri teroris, pada dasarnya ya menuduh bahasa Indonesia juga ciri teroris. Karena bahasa Indonesia ini banyak yang diserap dari bahasa Arab gitu. Ya. Nah, ini. Makanya sebelum melontarkan suatu suatu ungkapan ya, hendaknya orang itu mikir terlebih dahulu. Ya, tidak asal ya nyeplos saja. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik pemirsa Al-Furqan TV, kami ingatkan kembali, kami menerima pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0812 5952 1312 dan kami juga menerima pertanyaan by telepon di nomor yang sama di 0812 5952 1312. Bagi pemirsa Al-Furqan TV dan juga pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung dengan kami di interaktif telepon kami di nomor yang telah kami sebutkan tersebut. Baik Ustadz, untuk sambil menunggu telepon yang masuk, kami membacakan pertanyaan selanjutnya juga dari hamba Allah Ustadz. Ustadz, ini kembali untuk hal-hal yang sedang viral Ustadz ya. Perihal santri yang menutup telinga karena mendengarkan musik Ustadz. Jadi baru-baru ini kami melihat ada berita bahwasanya santri yang sedang menunggu, dia menutup telinganya karena di situ ada musik Ustadz. Dan juga yang membuat kami resah itu adalah karena komentar-komentar dari mungkin beberapa tokoh di Indonesia
dan juga artis-artis yang mana hal itu justru menyudutkan atau mungkin menyalahkan dari perilaku santri tersebut yang mana dia menutup telinga karena ada musik di sekitar dia, Ustadz. Ustadz, mohon nasihat pada kami semua terkait hal tersebut, Ustadz. Ya, jadi semuanya harus paham dan harus ngerti ya, bahwasanya menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran itu nggak mudah. Orang yang ngerti tentang dunia Al-Quran, tahfidz Al-Quran, ya akan tahu bahwasanya untuk menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan Al-Quran itu nggak mudah. Ya, disebutkan oleh Nabi, ta'ahadul Quran. Jagalah Al-Quran, terus ulangilah Al-Quran. Ya, fa innahu asyaddu infilatan minal ibilil mu'allaqah. Au kama qala sallallahu. Karena Al-Quran itu, hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang kabur. Jadi susah menghafal Al-Quran itu, artinya perlu perjuangan, pengorbanan. Ya, sehingga orang kalau sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah bisa menghafal Al-Quran, harus betul-betul menjaganya, merawatnya dengan baik, ya, supaya tidak hilang. Salah satu cara ya supaya tidak hilang hafalan Al-Quran tersebut adalah ya meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini adalah perusak dan penghancur hafalan Al-Quran dan perusak ilmu yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Kecuali karena dosa-dosa kalian. Ya, dan Allah mengampuni kebanyakan dosa manusia. Kata Az-Dhahhak Ibnu Muzahim, seorang tabi'in yang mulia, wa ayyu musibatin a'zam min nisyanil Qur'an. Ya, ketika beliau mengomentari, tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian. Kata beliau, musibah apa yang lebih besar daripada hilangnya hafalan Al-Quran. Jadi ya wajar kalau kemudian para penghafal Al-Quran itu berusaha untuk menghindari dosa, maksiat, ya, termasuk diantaranya adalah mendengarkan lagu-lagu, musik, nyanyian. Karena ya orang yang mempelajari agama Islam ya akan tahu bahwasanya musik, lagu, nyanyian di dalam agama itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperkenankan. Dalil-dalilnya banyak dalam Al-Quran, hadis, bahkan kesepakatan para ulama madhab. Ya, banyak sekali dalil-dalil hal itu. Ya, nah, ini harus dihindari karena apa? Al-Quran dan nyanyian itu tidak bisa bersatu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, Al-Quran dan nyanyian tidak bisa disatukan di hati seorang yang beriman. Karena dua-duanya ini saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa untuk disatukan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh para santri nutup telinga ketika mendengar ini adalah suatu hal yang keputusan yang harus kita hormati. Tidak perlu kemudian kita mencibir, menyinyir. Itu adalah hak mereka. Ya, tidak memadorotkan kita juga. Ya, bahkan kita patut salut ya kepada mereka ya, karena mereka jumlahnya banyak, kemudian tidak memaksa ya panitia untuk mematikan ya musik atau lagunya. Ini suatu toleransi yang bagus dari para santri. Mereka nggak berbuat arogan, mereka tidak memaksa gitu ya, ya tidak. Tetapi mereka melindungi dan membentengi diri mereka dari hal-hal yang bisa merusak hafalan mereka. Justru ini adalah pelajaran penting bagi para panitia, ya para panitia. Kalau istilahnya, kalau nggak salah kan itu yang
Itu dalam acara vaksin ya, kalau nggak salah yang lagi viral itu sekarang. Harusnya tahu ini apa namanya sekarang yang dia hadapi itu siapa. Kalau memang para santri ya jangan disetelin ya musik nyanyian. Harusnya peka panitianya. Ya jangan kemudian menyuguhi mereka dengan hal-hal yang mereka menurut prinsip mereka bahwa itu adalah ya bertentangan dengan agama. Kita harus toleransi harusnya. Harusnya toleransi dalam artian apa? Yang jangan yang santrinya saja yang disuruh toleransi. Panitianya juga harus toleransi. Ya, mestinya dengan dia melakukan seperti itu peka dong, matiin atau ganti dengan murotal. Kita harus membuat nyaman. Ya, nah begitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada yang telepon masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Dari siapa Bapak? Dari Bapak Ahmad, Dari Bapak Ahmad. Di mana Bapak Ahmad? dari Papua. Oh, Masya Allah, Masya Allah. silakan Bapak Ahmad pertanyaannya. Afwan, Ustaz, mau bertanya, Ustaz, mengenai pandangan Islam tentang pawang hujan, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Baik, itu saja Bapak ya. Bapak Ahmad, terima kasih Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, silakan. Pawang hujan ya yang Anda tahu ya, dari pawang hujan itu adalah orang yang apa, yang bertugas ya, yang tugasnya untuk ngatur hujan gitu ya, yang mestinya hujan bagaimana biar tidak hujan ya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang Anda tahu bahwasanya pawang hujan ini ya identik dengan perdukunan, dan jika itu demikian maka tentu itu sangat bertentangan dengan agama Islam. Karena perdukunan, ilmu sihir, dan sebagainya, ini adalah dilarang di dalam agama. Dilarang dalam agama. Ya, hujan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak perlu bagi kita untuk menahannya. Ya, cukup bagi kita kalau memang itu misalkan berlebihan hujannya, ya mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya agar dialihkan ke tempat yang lain, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya ketika ada seorang Arab Badui datang kepada beliau ya pada saat khutbah Jumat ya, orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, doakan agar kita diberi hujan. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan, benar, turun hujan. Ya, turun hujan, bahkan hujannya sangat deras sampai kebanjiran. Ya. Kemudian Jumat depannya ada lagi yang minta, wahai Rasulullah, ya banjir di mana-mana. Doakanlah agar diberhentikan hujan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Allahumma hawalaina. Ya Allah, alihkan kepada yang lain. Jadi hujan itu adalah anugerah. Bahkan banyak di negara-negara yang lain itu justru malah kekeringan, minta hujan, sehingga mereka banyak yang melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Termasuk di Saudi Arabia ya, beberapa hampir setiap tahun itu ada sholat istisqa, sholat minta hujan. Kita alhamdulillah di Indonesia ini gampang atau mudah sekali untuk diberi hujan. Ini harus kita syukuri ya. Jadi tidak perlu malah kemudian ditahan. Ini anugerah, kita dapat anugerah. Kalau memang nanti misalkan airnya tersebut ya mungkin sampai banjir misalkan, jangan berdoa ya, atau jangan kita minta supaya ditahan, tidak, tapi dialihkan
karena di sana ada tempat-tempat yang membutuhkannya. Ya, intinya setahu saya bahwa ritual pawang hujan ini identik dengan ilmu sihir, ilmu hitam, ya, yang bertentangan dengan agama. Cukup bagi kita berdoa agar diberi hujan, ya, dengan cara-cara yang syar'i, ya, atau dialihkan, ya, hujan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita membacakan lagi pertanyaan yang masuk di redaksi kami Ustaz, dari hamba Allah lagi Ustaz. Ustaz, Ana terlahir dan diberi nama oleh orang tua Ana, nama yang mungkin tidak ada artinya secara Islam, atau mungkin nama tersebut tidak mempunyai arti yang baik secara Islam. Perlukah Ana mengganti nama Ana jika nama Ana yang disematkan pada diri Ana bukan nama yang Islami, Ustaz? Nama itu penting, ya. Nama itu penting karena dia adalah sebagai simbol kita, dan nama itu adalah sebuah doa. Wa qallama absarat aynaka fi laqabin illa wa in fakkarta fi laqabihi. Ya, jarang sekali kamu mendapati seorang yang memiliki nama kecuali kalau kamu perhatikan dia sesuai dengan namanya. Jadi hendaknya bagi kita untuk memilih nama-nama yang baik, seperti nama yang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman dan sebagainya. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama orang-orang saleh, ya, ini sangat dianjurkan. Adapun nama-nama yang wallah mungkin tidak ada artinya atau ya tidak diambil dari nabi atau diambil dari sahabat, ya, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya boleh. Ya, jadi nggak harus. Ya, itu kan anjuran, ya. Abdurrahman ini nama yang paling bagus. Kemudian juga nama-nama para nabi itu anjuran. Tapi bukan berarti kemudian kalau pakai nama Jawa misalkan tidak boleh, tidak. Ya, boleh, hukum asalnya boleh. Selama nama tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tidak mengandung makna yang mungkar. Ya, contoh misalkan nih, ada nama di Indonesia ini misalkan nih Joko misalkan, atau Bambang, atau Budi misalkan, Slamet, ya, mungkin itu tidak diambil dari apa namanya, ya, bukan nama-nama sahabat dan sebagainya, ya nggak ada masalah selama nama tersebut tidak bertentangan dengan agama. Nggak harus diganti, nggak harus diganti. Yang wajib diganti itu kalau nama tersebut bertentangan dengan agama. Contoh misalkan kalau dia punya nama, ya, nih pernah nih di daerah sini ada nama musyrikah misalkan. Nah, ini harus diganti. Kenapa? Musyrikah itu artinya wanita yang musyrik. Wanita yang musyrik. Nah, ini wajib diganti. Kenapa wajib diganti? Karena mengandung makna yang rusak, makna yang tidak benar. Ya, dia muslim kok, masa namanya musyrikah, kan gitu. Nah, itu. Atau misalkan kalau di sebagian orang Syiah itu ada yang namanya Abdul Husain, hambanya Husain. Nah, ini nggak boleh. Maka ini wajib diganti. Ya, wajib diganti. Tapi kalau nama-nama yang tidak bertentangan dengan agama, ya, tidak wajib untuk diganti. Perkara dia mau ganti, ya silahkan. Tapi tidak wajib, gitu. Tidak wajib. Ya, kalau memang misalkan mau ganti, ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau nggak mau ganti juga nggak ada masalah. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengganti. Ya, apalagi kalau ganti itu kan kadang agak susah juga, ya. Maksudnya prosesnya itu susah ngerubah data. Itu bukan suatu hal, harus ke pengadilan dan sebagainya. Ya, kalau memang kita misalkan nih untuk mempermudah administrasi, kalau kita misalkan mau ganti, ya pakai kunyah saja. Ini solusi. Ya, solusi. Jadi namanya tetap, ya, seperti misalkan nih Mas Bobi, ya, mau ganti mungkin ribet, ya udah, ya pakai Abu Khalid misalkan. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Itu kunyah. Kunyah malah sunnah.
Kunyah itu sunnah. Ya, jadi nggak wajib ganti nama itu, nggak wajib. Selama namanya tidak bertentangan dengan agama, nggak harus diganti. Nah ini, sebagian orang kadang-kadang, terutama yang baru hijrah, wah namanya harus ganti juga, harus hijrah juga namanya. Nama hijrahnya apa? Ya, nggak harus. Kalau memang namanya tidak bertentangan, ya nggak harus diganti gitu. Ya, kalau memang pengen ganti, ya ya silahkan juga. Tapi mungkin solusi yang paling mudah pakai kunyah, ya. Karena setahu saya untuk mengganti nama di negara kita ini ada prosesnya yang agak rumit ya, karena memang berkaitan dengan pendataan, ya ya khawatirnya mungkin disalahgunakan dan sebagainya. Jadi intinya selama nama-nama tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka hukum asalnya adalah boleh, tidak wajib untuk ganti. Ya. Kecuali kalau nama-namanya bertentangan. Ya, seperti tadi musyrikah misalkan, atau Abdul Husain dan sebagainya, maka ini wajib untuk ganti. Adapun kebiasaan ya masyarakat kita ya, kalau misalkan habis hijrah wajib ganti misalkan, atau habis haji kadang wajib ganti, maka ini tidak benar ya, tidak ada kewajiban selama namanya tidak mungkar, tidak mengandung makna yang mungkar, ya tidak ada kewajiban untuk ganti nama. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita buka interaktif di telepon kami di nomor 0812 5912 5952 1213. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung pada Ustadz bisa masuk pada interaktif telepon kami. Sambil menunggu Ustadz, ini ada pesan masuk dari Bapak Andi dari Gresik. Ustadz, alhamdulillah Ana sudah mengikuti kajian sunnah di beberapa tahun ini Ustadz. Namun Ustadz masih ada beberapa nasihat atau mungkin buku-buku yang masih menerangkan bahwa ada doa khusus dalam sholat tahajud Ustadz. Yang ingin Anda tanyakan Ustadz, adakah memang doa khusus yang syar'i setelah sholat tahajud Ustaz? Ya, sholat tahajud itu sholat malam ya. Sholat malam, qiyamul lail ya. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Ini adalah sholat yang sangat dianjurkan di dalam agama. Ya, bahkan Nabi SAW banyak menganjurkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk sholat malam. Taib. Terkait tentang doa, yang ana tahu tidak ada doa khusus ya. Yang ada itu doa setelah sholat witir. Ya, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, rabbil malaikati warruh. Ya, itu setelah sholat witir. Adapun setelah sholat malam, maka doa secara umum. Doa secara umum. Ya. Dan itu adalah waktu yang istimewa karena memang sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabarkan bahwasanya Allah akan mengabulkan permintaan-permintaan hambanya. Sebagaimana dalam hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Fayaqul, pada sepertiga malam terakhir, fayaqul, lalu mengatakan, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Maka setelah sholat tahajud, setelah sholat malam, ya, gunakan itu untuk banyak berdoa kepada Allah SWT, tapi doa-doa umum. Ya, doa-doa umum. Ya, karena kebutuhan orang itu beda-beda. Kebutuhan orang itu beda-beda. Ada yang butuh ilmu, yang misalkan para santri, mungkin yang paling dia minta itu ilmu. Ada yang misalkan rezeki, ya mungkin dia lagi butuh pekerjaan, ya. Ada yang minta jodoh, misalkan karena ngejar jodoh belum, gagal meneng gitu ya. Ada mungkin minta momongan, ya. Jadi kebutuhan orang beda-beda. Oleh karenanya berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Dan itu termasuk hikmah, ya, dalam syariat kita. Kenapa tidak ditentukan doa khusus gitu ya? Karena kebutuhan orang itu beda-beda. Intinya
sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat istimewa, tapi tidak ada doa-doa khusus harus ini harus itu seperti yang mungkin banyak ya di yang ada kita ikuti yang ada dalam Al-Quran dan hadis saja, ya, yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun doa-doa yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka hendaknya bagi kita untuk meninggalkannya. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengatakan, alaika bid-du'a il-warid wada'anka al-jumal asy-syawarid. Hendaknya kamu ya berdoa dengan doa yang warid. Warid itu yang artinya yang datang dari Nabi, yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tinggalkan ya doa-doa yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi seorang Muslim hendaknya memanfaatkan sepertiga malam terakhir setelah sholat malam untuk banyak berdoa, ya, terutama doa-doa yang sesuai kebutuhannya, ya, untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya, dan doa dengan yang sahih dari Nabi SAW dan menghindari doa-doa yang tidak sahih dari beliau. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi pemirsa di rumah. Karena pertanyaan masuk dari WhatsApp begitu banyak, maka kami usahakan untuk membacakan satu persatu Ustaz. Selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum dari penghasilan membuat patung, namun patung itu digunakan untuk patung praktek biologi di sekolah Ustaz? Misal untuk di dalam tubuh atau mungkin jantung dan sebagainya Ustaz. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Pada dasarnya jual beli patung itu dilarang dalam agama ya. Innallaha harrama bai'al khamri wal asnami wal maitati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, dan jual beli patung. Kenapa? Karena khamr itu merusak akal, ya, bangkai itu merusak badan, dan patung itu merusak akhlak, merusak akidah, merusak iman. Ya, makanya diharamkan oleh Rasulullah SAW, ya, jual beli patung. Baik, terkait tentang untuk suatu kebutuhan, ya, belajar dan sebagainya, saya kira itu bukan patung ya, itu bukan patung. Jadi yang patung itu yang sekiranya dipajang, ya. Adapun kalau memang seperti tadi untuk tujuan-tujuan belajar dan sebagainya, ya, maka itu dilihat dari kebutuhannya. Kalau memang memang itu dibutuhkan sekali untuk belajar, ya, maka tidak mengapa, insyaallah taala, ya, tidak mengapa. Karena illah dari jual beli dari patung juga adalah dikhawatirkan menjurus kepada kesyirikan, ya. Adapun yang seperti tadi itu untuk suatu pelajaran, ya, dan itu bukan, saya kira bukan untuk ditaruh di tempat yang sekiranya kemudian orang nanti nyembah atau sebagainya, ya, tapi karena suatu tujuan tadi, ya, itu insya Allah diperkenalkan. Pakai PDF, ya, atau video misalkan,
itu lebih bagus gitu. Tapi kalau ini kita bicara kalau memang mengharuskan hal itu, ya maka tidak mengapa, ya tidak mengapa insya Allah taala karena darurat, ya seperti halnya otopsi mayat. Otopsi mayat itu adalah hukum asalnya tidak boleh. Kasru idamil mayyit ka kasrihi hayya, ya memecah tulang mayit saat meninggal itu sama seperti memecahnya saat hidup. Tapi kalau untuk misalkan tadi praktek kedokteran dan sebagainya yang tidak mungkin kecuali dengan cara seperti itu, maka tidak mengapa, ya sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, ya. Nah, jadi intinya kalau memang bisa untuk tidak menggunakan itu tentu lebih utama, tapi kalau memang harus ya dengan seperti itu maka tidak mengapa sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, bagaimana Ustadz hukum MLM Ustadz? Karena terkait sekarang ini juga masih ada, mungkin dia bukan bilang bahwasanya dia itu adalah MLM, namun hukumnya atau apa namanya cara dia untuk berjualan itu seperti MLM Ustaz. MLM sudah dibahas oleh para ulama, sudah banyak fatwa-fatwa para ulama tentang masalah MLM ini. Di antaranya adalah fatwa Lajnah Daimah yang mengatakan bahwasanya kebanyakan MLM sekarang yang ada itu ya mengandung pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ya, kita tahu memang hukum asal jual beli itu adalah boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya, jadi hukum asal masalah muamalah, hukum asal masalah bisnis, dagang, hukum asalnya adalah boleh. Tapi ya, jika mengandung keharaman-keharaman seperti kezaliman, riba, penipuan, ya, perjudian, maka hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya. Dan ini kaidah penting. Ya, dilarang riba. Banyak dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Wa harrama riba. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Demikian juga dilarang zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu muharraman fala tadzalamu. Saya haramkan perbuatan zalim pada diriku dan aku haramkan kepada kalian semuanya. Janganlah kalian berbuat zalim. Larangan dari penipuan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan termasuk golongan kami. Larangan dari perjudian, ya. Ya innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ya, sesungguhnya khamr, perjudian, ya itu adalah dari setan, maka hindarilah, jauhilah jika kalian ingin bahagia. Ya, demikian juga spekulasi, ketidakjelasan, ya itu dilarang di dalam syariat. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar, Rasulullah melarang dari jual beli yang mengandung spekulasi, ketidakjelasan, ya. Dan MLM ini mengandung banyak pelanggaran-pelanggaran tadi, kezaliman, ya, ketidakjelasan, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang lain, ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk menghindari ya metode MLM ini, ya. Cari metode-metode yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Nah, itu sempat ngetren. Saya nggak tahu kalau sekarang masih tren juga metode MLM ini. Dulu pernah viral, ya. Tapi mungkin ya nggak seheboh dulu gitu, ya. Karena seperti itu kadang media atau ya musim-musiman. Intinya bahwasanya metode MLM ini ya banyak melanggar terhadap syariat, ya. Terutama yang di bagian bawah, ya. Ini yang atas dia sudah punya ini enak gitu, tapi yang bawah ini yang dia harus dituntut terus untuk cari
ya Pelanggan. anggota ya pelanggan, terus ini harus cari cabang lagi ya, ini yang susah ya. Nah, sehingga mengandung unsur kedzaliman. Baik, itu yang bisa disampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan bagi para pemirsa Al-Furqan TV dan juga Suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk pertanyaannya mungkin kami simpan dahulu. Insya Allah kita akan pertanyakan Ustadz di pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.